Shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, sehat-sehat ya. Ya, puji Tuhan itu anugerah loh Tuhan. Ya, sehatan itu anugerah, kerukunan itu anugerah. Ya, selama kita di dalam dunia, engkau diberkati. Ya, apa yang kau kerjakan, saudara-saudara. Ya, dalam bisnis saudara diberkati. Kalau saudara melayani pelayanan gerejawi, pelayanan saudara diberkati oleh Dia. Haleluya, haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana, saudara, dalam pelayanan khusus ini, Healing and Deliverance Ministry, HDM. Ya, Rabu ini saudara-saudara, kita akan ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan, saudara. Ya, tetap saya dalam bingkai besar saya, yaitu firman, doa, dan pengurapan. Tapi tentu ada subtemanya, saudara. Dan ini, saudara, saya mau bacakan dalam Injil Markus ya. Injil Markus pasal 9 ayat 23 itu begini, saudara. Ya, tentu ini kata-kata ini tentu ada awalnya kalau saudara membaca dari mulai ayat 14 terus sampai ke 28. Tapi saya baca Injil Markus pasal 9 ayat 23 begini, saudara. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini tema saya, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita kan sering mendengarnya selalu mengenai bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin ya, itu ya. Lalu ada lagi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tapi ini orang percaya, saudara. Ya, dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lah, orang percaya ini siapa? Percayanya kepada siapa? Ini loh, saudara ya. Ini harus jelas. Orang percaya itu siapa? Percayanya kepada siapa? Ini saya mau bacakan, saudara, di dalam Injil Markus juga ya. Injil Markus pasal 16. Saya mau baca yang ayat 15 dan 16. Begini, saudara. Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Lalu ya Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya? Nah, maksudnya ini yang percaya kepada siapa? Ya, jelas kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua, saudara. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum tegas, saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dikatakan dibaptis. Dibaptis apa ini, saudara? Saya lanjutkan lagi, saudara-saudara ya. Di dalam Kisah Rasul 1 ya, ayat 5. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-5. Itu demikian, saudara. Ya. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 5 demikian. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Lah, pertama baptisan air. Ya, dikatakan Yohanes membaptis dengan air. Satu ya. Baptisan ini, saudara-saudara, yang dikatakan baptisan air ini baptisan pertobatan, baptisan percaya bahwa kita sudah dimeteraikan, kita percaya ya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, lalu dibaptis air. Itu baptisan pertobatan. Lalu yang kedua apa, saudara? Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada baptisan Roh Kudus. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
Ya, itu dibaptis. Pertama baptisan air, yang kedua baptisan Roh Kudus. Baptisan air kita tahu ya, ada yang dibaptis air dengan selam, ada yang dibaptis air dengan dipercik. Silakan. Saya tidak mau apa itu namanya mempersoalkan ini, Saudara, tapi saya baptisan air dengan diselam, Saudara. Semua masuk dalam air. Ya. Terus ada baptisan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Untuk apa saudara-saudara baptisan Roh Kudus ini? Kisah Rasul 1 ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini namanya baptisan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Kamu orang-orang yang percaya, ya, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mendapatkan anugerah warisan yang namanya kuasa ilahi, kuasa Tuhan. Dan kamu akibatnya akan menjadi saksiku. Saksiku. Ya ini sama ini. Saya menyampaikan seluruh dunia ini, YouTube ini, saudara. Ya, memberitakan Injil. Ada kuasanya dalam memberitakan Injil. Ya, begitu saudara-saudara. Di saat ini dikatakan bahwa orang percaya, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Loh, kan ada kuasanya. Loh, ini loh saudara, kalau saudara membaca lagi ya, Efesus 1 ayat 19 begini. Dan betapa hebat kuasanya, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hebat loh. Luar biasa saya dan saudara kalau percaya dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan menjadi orang yang hebat. Karena ada kuasanya. Kuasa Roh Kudus. Bukan kita yang hebat. Kita biasa saja. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saya katakan selalu. Roh Kudus yang ada berdiam. Sudah dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus berdiam. Di dalam mana? Dalam hati kita. Bersama dengan roh kita. Menjadi satu gitu loh saudara. Satu ya. Saya ngomong satu ya. Menyatu ya. Ada otoritas. Untuk apa? Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa saja saudara-saudara. Saudara kalau mulai setelah itu, contohnya ini ya adalah masalah murid-murid Yesus. Setelah dipenuhi Roh Kudus seperti apa saudara? Ya, salah satu contohnya mengenai satu itu khotbah Petrus. Saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kembali ya. Hanya ini ayatnya saudara, ya, seperti Rasul Petrus, ya, setelah dia dipenuhi Roh Kudus itu loh, saudara, setelah Pentakosta itu loh ya, khotbah Petrus judulnya itu, Kisah Para Rasul pasal 2, ya, kalau saudara mulai ayat 14 terus sampai ke ayat 47, saudara melihat saya catat di sini ya, mengenai khotbah Petrus, mengenai pengajarannya. Saudara baca saja. Ya. Ini mulai ayat 14, saudara baca terus. Apa yang terjadi, saudara? Ya. Ini banyak hal yang terjadi loh. Dikatakan di sini firman Allah. Tetapi itulah yang difirmankan Allah. Kalau saudara mulai baca ayat 14 ya. Dengan perantaraan Nabi Yoel. Sudah dinubuatkan saudara. Saudara baca ayat 17 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir hari ini kan terakhir. Akhir zaman. Demikian firman Allah bahwa aku Tuhan
akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu manusia ini orang-orang yang sudah percaya tadi ya saya sampaikan ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku, Roh Kudus pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Saya kalau baca darah dan api, saya teringat saudara, ketika saya melihat ya, tahun 2001 ketika saya bertemu anugerah ini ya, saya beritahu dengan Tuhan Yesus, saya diperlihatkan api dan darah. Ternyata ini ada saudara. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari besar yang mulia itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia sampai detik-detik terakhir, sampai garis finish akan diselamatkan. Seperti ini saudara, yang kita baca. Nah, ada khotbah Petrus seperti itu. Terus saudara, di dalam situ Petrus juga memberikan pengajaran. Itu pengajaran terus dikatakan saudara. Pengajaran-pengajaran Petrus luar biasa sehingga kalau saudara melihat di dalam ayat 41, orang-orang, ini Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu, pengajarannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hebat kan? Orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Dia akan mengadakan mujizat-mujizat. Tanda-tanda ajaib. Orang percaya, siapa saja harus dibuktikan loh ini loh. Setelah mereka menjadi percaya, lalu dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kata orang percaya itu hebat kuasanya. Karena dia dikuasai. Karena Roh Kudus sudah memenuhi mereka. Ya, ada mujizat tanda-tanda kesembuhan loh. Rasul Petrus ya menyembuhkan orang yang penuh Roh Kudus itu. Saudara kalau baca ini kan ada ya. Nah, ini pasal 3, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saudara baca Kisah Para Rasul pasal 3. Loh, ini terjadi kan saudara. Terjadi, Petrus ngomong gini. Ini ada ya, orang yang lumpuh. Kalau saudara baca pasal 3 ya, sampaikan ya mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu begini saudara. Ya, saudara membaca semua itu. Saya membaca mulai ayat 1 saja. Ya, mulai ayat 1 saja saya baca semua saudara. Pasal 3 ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 begini. Judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ini setelah tadi sudah saya sampaikan ya. Bu, ini buktinya ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu meletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Tujuannya apa? Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Orang ini orang lumpuh ya, ada di situ mau supaya minta sedekah saudara. Ya. Mereka menatap dia, menatap siapa ini? Menatap dia dan Petrus berkata, menatap Petrus dan Yohanes. Lihatlah kepada kami, ya itu maksudnya kan minta sedekah saudara. Ayat 4 itu mengatakan dia, mereka menatap dia. Ini
Dan Petrus berkata, yang menatap itu Yohanes dan Petrus ya, menatap kepada orang lumpuh itu. Lalu berkata begini, lihatlah kepada kami. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tujuannya supaya membaca sedekah, kan begitu. Ayat 6, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kalimat ini saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana Petrus berdoa. Doanya ini, ya kalau saya ngomong doa profetik saudara. Tapi orang lain mengatakan yang lain, ya silakan aja. Ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Terus lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lalu ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini terjadi. Bukti ya, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ini Petrus, Yohanes ngata seperti itu. Loh, ini tak pakai saudara di ADN. Loh, banyak orang melihat, mendengar kok saya tidak bohong. Ya, orang lumpuh yang tadi diusung itu digotong, digendong. Lumpuh karena satu penyakit. Kalau tidak salah autoimun lah. Ya saya kayak inisial, tempo hari saya sudah ngomong pakai inisial ya, YT, orang Ungaran saudara. Masih muda, waktu itu kalau dasar umur 17 atau 19 lah. Ya udah lumpuh, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, kayak ini. Ya katakan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, saya sekarang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya ajarkan selalu lah doa yang seperti ini. Kenapa? Karena kita orang percaya, ada kuasa Tuhan. Jadi jangan sombong, wah kita yang hebat. Oh enggak bisa, ini harus dicermati betul-betul. Itu akibat daripada Roh Kudus. Penuhi kita, Roh Kudus masuk, lalu kita. Ya orang kalau Roh Kudus terus mintanya bahasa lidah, bahasa raya. Ya terserah, bagi saya enggak seperti itu saudara. Ya, bahasa roh, bahasa lidah ya bisa, enggak usah dibuat polemik, enggak ada yang mempolemikkan itu. Ya silakan aja, bagi saya enggak ada. Yang penting kita ada otoritas orang percaya. Otoritas orang percaya itu datang dari Bapa, Roh Kudus, Roh Bapa sendiri. Seperti ini. Nah itu saya katakan begitu ya dibantu. Beberapa orang yang membantu diri kok, lu lumpuh, tangan lumpuh bisa berdiri terus dia berjalan kian kemari. Oh, banyak orang bersorak-sorak yang datang di ADMI itu. Oh, dia katakan Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat. Berjalan, tangannya bisa. Beberapa kali saya mengatakan itu, ada yang bisu, ada yang lumpuh. Ada yang lumpuh karena masalahnya, macam-macam lah saudara. Pekerjaan Roh Kudus saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Itu loh saudara-saudara yang mau saya sampaikan. Juga bukan saja itu, tapi pengajarannya kan luar biasa. 3.000 orang tadi loh bertobat loh ya saudara ya. Dan banyak lagi. Bukan masalah lumpuh saja saudara. Saya melayani begitu banyak orang sakit. Ya, ada beberapa bukunya, beberapa orang itu, dari mana-mana yang beri kesaksian. Buat menceritakan, lah ini loh, Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi. Nanti satu saat saudara saya akan khotbah tentang bersaksi. Bersaksi itu perintah Tuhan atau karena kita sendiri loh. Nanti kita lihat ada ayat firman-Nya. Macam-macam kesaksian.
Ya ini ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Kita buktikan kan. Saya nggak omong-omong, saudara, nggak asal omong dongeng atau ya. Maaf ya, saya juga tidak menyampaikan itu ilustrasi saya, tidak. Itu saya buktikan dengan pengalaman pelayanan. Ya, di dalam Alkitab ini banyak ilustrasinya, wah hebat-hebat dan mengandung arti, saudara-saudara. Bukan karangan sendiri. Ya, kalau saya bersaksi ya padanya, enggak saya buat dramatis segala macam, saudara. Ya, sesuai itu aja supaya menjadi berkat. Ya. Supaya menjadi berkat. Yang mendengar, yang membaca buku kesaksian itu. Ini saudara-saudara, saya beritahu, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Saya dan saudara ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara dibaptis, baptis air, baptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ya, Roh Kudus berdiam, kita punya otoritas, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Lalu dikatakan orang percaya, tadi Efesus 1 ayat 19, saudara bisa baca lagi, seperti apa? Kuasanya hebat, karena Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini juga saudara-saudara. Oh haleluya, Bapak, Engkau Maha Tahu. Apa yang saya sampaikan katakan ini rekayasa saya sendiri atau benar-benar terbukti, saudara. Tuhan yang Maha Tahu. Biarlah itu menjadi bukti, Tuhan. Ketika Roh Kudus saat ini berembus kepada umat-Mu. Siapa saja yang mendengar ini, ya, ada Roh Kudus bekerja. Orang yang belum percaya, masih ragu-ragu dan bimbang, ketika mendengari Roh Kudus berembus, menembus batas, mengalir kepadamu, menjamah hati. Hati kita ini semua, yang sudah percaya semakin percaya, yang belum percaya menjadi percaya dan terus percaya. Dibukakan hatinya. Ada Roh Tuhan yang hadir di sana untuk membuat saya dan saudara semakin mengasihi, mencintai Dia, Tuhan Yesus. Lalu saudara menerima itu, saudara punya kuasa untuk mengajar yang mengajar, untuk yang mengadakan mujizat yang diberikan Tuhan. Karunia-karunia itu macam-macam, saudara-saudara, ya. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah. Kalau ada minyak, saya pakai minyak, saudara, pakai sarana. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan sekarang ini, ayo, minyak yang tanpa alkohol, hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang belum dikuduskan menjadi kudus. Roh Kudus akan bekerja, akan bertanggung kebaikan. Urapkan, saudara, urapkan saja, saya sudah mau ngerapi. Oh, hembusi Tuhan. Oh, mereka yang mendengarkan ini, Tuhan, mereka boleh dibukakan hatinya. Semakin kuat iman percayanya, saya katakan kuat, sehat dan teruji. Iman yang benar mandiri bersama dengan Roh Kudus dapat melakukan segala hal, menjadi orang-orang percaya yang penuh kuasa, kata firman Tuhan. Sehingga bagi orang percaya ini tidak ada yang mustahil. Dan engkau mampu melakukan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, hembusi mereka. Bukakan Tuhan. Bukakan hati mereka untuk beriman sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh kepadamu. Tidak terombang-ambing sana-sini Tuhan. Tapi kepadamu saja. Dan engkau lah yang menuntun dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh haleluya. Demikian orang-orang yang sakit Tuhan. Oh luar biasa. Karena firman mengatakan orang yang ada kuasa Tuhan. Mereka akan mengadakan mujizat-mujizat. Dan sekarang orang yang sakit apapun, engkau yang punya sakit, yang kelihatan, mungkin ada di mata, kedua mata sakit, mungkin ada di dua telinganya, ya, lidah bibirnya, tenggorokannya, otaknya, semua tangan, kakinya, punggungnya, lumbal segala macam, lutut, semuanya, syaraf-syaraf tulang, di dalamnya ada paru-paru, ada jantung, ada asam lambung, ada pankreas, ada ginjal, ada lever, dan macam-macam.
semua aliran darah, semua hembusi Roh Kudus, dan hamba sendiri dihembusi Roh Kudus. Semakin mengalir menghembusi mereka. Mereka dipulihkan, disembuhkan dimanapun engkau berada. Apapun sakitmu yang sudah saya sebut tadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit saya patahkan dari tempat ini dan saya perintahkan keluar daripadamu. Keluar daripadamu. Dan engkau menikmati anugerah Tuhan. Bukan kepada manusia, tapi kepada engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus bekerja atasmu dan memberikan kamu yang namanya kesembuhan. Terjadi mujizatmu terjadi. Dan orang-orang yang saat ini pekerjaannya dalam kesulitan, karena ini mulai masa-masa yang menjelang kedatanganmu Tuhan yang kedua, kesulitan semakin jadi. Mari Roh Kudus, di tengah-tengah kesulitan, Engkau yang membukakan jalan, memberikan terobosan-terobosan keajaiban daripadamu untuk mereka, supaya mereka dapat menikmati apa yang dikerjakan. Baik yang bekerja dalam negeri, baik yang bekerja untuk ekspor import, semua onsite maupun online, semua diberkati, hembusi Roh Kudus. Aset-asetnya terjual. Apapun yang mereka sedang gumulkan saat ini Tuhan. Mengenai hutang piutang, mengenai rasa takut, khawatir, bimbang, cemas, dan lain sebagainya. Engkau yang Maha Tahu, berhembuslah Roh Kudus. Membuat mereka menjadi percaya diri bersama Engkau Roh Kudus. Dan mereka boleh menikmati kemurahan-Mu. Ada terobosan-terobosan dari Tuhan yang ajaib. Luar biasa. Hamba serahkan semua dalam hadirat-Mu Tuhan. Semuanya anak-Mu. Apa yang dibutuhkan mereka. Mereka ada beban-beban berat, ada pergumulan tersendiri Tuhan, Engkau yang paling tahu. Apa Tuhan? Biarlah Engkau yang menopang mereka. Pasangan hidup, mungkin mereka membutuhkan pasangan hidup, biarlah Tuhan juga berikan mereka pasangan hidup yang baik, yang betul-betul takut, menghormati orang tua, takut sama Tuhan. Benar-benar, mari Roh Kudus, hembusi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bergeraklah Roh Kudus, bergeraklah. Engkau bekerja tanpa batas. Dari tempat ini Roh-Mu bekerja luar biasa. Ya, mereka yang selalu mengikuti HDM ini, Tuhan memberkati dengan dahsyat berlimpah-limpah. Oh haleluya, sebelum Tuhan Engkau datang kembali kedua kali, akan membawa kami bersama-sama naik di dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Dan Tuhan tetap memberikan, menumbuhkan, mempertumbuhkan iman kami terus. Sampai iman kami benar-benar tetap kuat, sehat, dan teruji. Sampai Tuhan panggil atau Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hembusi Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Soteria. Tuhan memberkati kita semua saudara. Tuhan memberkati. Amin.